Sahabat Golagong TV, bertemu lagi dengan penulis dan buku. Saya ingin menceritakan bahwa betapa bermanfaatnya buku ketika dituliskan, bahkan sebelum dituliskan, lalu dituliskan, dan dibaca oleh halayak. Tidak ada buku yang tidak bermanfaat, termasuk di sini. Episode kali ini saya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang, lihat, coba ikutin ini, buku begitu tebal. Bandingkan dengan ini ya. Tuh, kecil kan? Tuh, kecil banget. Nih. Jadi bagaimana mereka bisa membuat buku setebal ini? Tuh, lihat. Ini ukuran biasa. Nah, Taiko dulu juga dicetaknya kecil-kecil begini. Kemudian saya ada, cuma entah di mana lah, di Rumah Dunia ini. Kemudian dibukukan. Begitu juga Ronggeng Duku Paruk, ada edisi tebalnya. Sang Penari, saya lupa ada di mana nih, Dance bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian lihat nih ya, Musashi. Saya mau kasih contoh Musashi. Tuh, tebalnya luar biasa, tuh tebalnya. Nih, Musashi. Nih, tebalnya. Dan edisi sebelumnya, nih, kecil-kecil. Ada 10 buku. Ya. Dan Balada Shiroi. Nih, tadinya kecil-kecil. Nih, tadinya kecil-kecil. Episodenya ada 10 buku ya, sebesar-besar ini. Kemudian oleh Gramedia dicetak bundel. Lalu edisi khusus karena ini untuk galang dana, sebesar ini bundelnya. Balada Shiroi untuk galang dana Rumah Dunia, Gramedia mengizinkan. Kemudian dicetak dalam bentuk box set. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa menulis buku setebal ini? Ada Dr. Zhivago juga tebal. Banyak buku-buku tebal yang tentu butuh pemikiran panjang. Balada Shiroi ini saya tulis 6 tahun. Risetnya 6 tahun, jadi 12 tahun. Nah, bagaimana untuk bisa menulis setebal itu? Sekali lagi, pertama, para penulis itu harus melakukan riset. Risetnya buku Balada Shiroi aja 6 tahun. Yang kedua, harus membaca buku. Tadi riset lapangan. Yang kedua, riset pustaka, yaitu membaca buku. Dan ketiga, menuliskannya. Belum selesai. Setelah menulis itu belum selesai. Kalau kita jadi selesai menulisnya, kita harus swasunting. Nah, swasunting di sini juga kita merevisi, ada draft 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk para penulis pemula atau calon penulis, atau yang sedang bermimpi jadi penulis, sekali lagi bahwa kita butuh ilmu untuk jadi penulis. Butuh ilmu. Nah, ilmu itu apa? Ilmu sastra. Kalau tidak kuliah di Fakultas Sastra, baca-baca buku saja. Ada unsur-unsur dalam cerita fiksi yang penting, tentu sudah tahu ya, unsur intrinsik tadi. Dimulai dari tema, judul, tema, sinopsis, alur cerita, plot cerita, tokoh, karakter, dialog, konflik, diksi, majas, ending. Begitu juga novel-novel legendaris seperti ini. Jangan berkecil hati. Bisa dimulai dari sini, mimpi seorang mimpi kamu yang ingin jadi penulis, dimulailah sekarang. Ingat, komentarnya jangan lupa. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Terima kasih sudah menonton. Jadi penulis, Anda senang, saya senang.